Kita ASEAN 11, awalnya ASEAN 10, yang punya penduduk berapa tadi itu? 675 juta lebih. Dan kita 0,1%. Dan kita berhayal untuk Indonesia. Dan kita praktekkan untuk Indonesia. Nah, coba kita bertanya, Indonesia hari ini, warisan apa yang akan kita terima dari pemerintahan hari ini? HUTANG. Hutang. Berapa banyak hutang? 10.000 triliun. Kata Profesor Rahbini dan kata anggota DPR yang namanya siapa itu? Anggota DPR. Bekas PKS masuk ke Golkar. Yang bagian Salikun. Katanya 10.000 triliun. 1 triliun itu nolnya berapa? Miliar itu. Triliun 12. Terus ada ribunya lagi 15. Ada puluhnya lagi 16. Baru 1. Artinya 10.000 triliun. Kalau kita bagi menjadi dolar dan harga dolar itu 15.000 rupiah, maka hasilnya 666, sekian, kita bulatkan 667 miliar dolar Amerika. Banyak apa sedikit? Oh sedikit, kita bayar. Ini 0,1% ini yang akan bayar itu. Dan kalian tidak bisa kalau tidak bersama Syekh. Karena mimpi kalian itu belum sebanyak mimpinya Syekh. Ini mimpi beneran ya. Kemarin malam Syekh mimpi. Cerita mimpi dulu. Sebelum melanjutkan bayar hutang ya. Ini hari Rabu, Selasa, malam Selasa, artinya Senin malam. Sebelum bangun sahur, mungkin Syekh ini kan tangannya masih bermasalah. Tidur ketindihan mungkin, nggak sadar. Mungkin terasa ngilu dan sebagainya. Mimpinya bagus, ketemu Pak Harto. Di rumah almarhum orang tua Syekh. Pak Harto, Muldoko, dan banyak lagi. Melihat, nah ini Pak Syekh, kenapa itu tangannya dibungkus-bungkus begitu? Oh, bekas patah Pak Harto. Ayo coba-coba, tentara pegang. Ngomongnya tentara pegang. Diam ya, jangan terkejut. Klek. Coba digerakkan. Oh, sudah bagus. Saya ke depan rumah, masuk lagi, tinggal Pak Muldoko. Mana beliau? Tadi keluar katanya mau sholat. Lari ke Sendong. Sendong itu tempat yang paling dalam di rumah saya. Biasanya tempat beras dan lain-lain. Tapi di situ ada tempat yang untuk sholat. Tidak ada. Ada yang bilang sudah keluar. Baru bangun, pegang tangan. Kok masih tetap gitu?
Masih tetap bengkok, tangan saya kan bengkok ini. Belum bisa berdiri dari sujud mau tidak lagi belum bisa. Jadi sampai sekarang saya nggak sujud. Sujudnya di atas kursi saja, belum bisa ngangkat. Tapi sudah bagus, kecuali belum bisa begini. Dinikmati sajalah. Kan kalau nggak kena patah ini kan nggak ketemu Pak Harto dalam mimpi. Karena kan sudah nggak ada. Saya bisa bertemu. Ya itu cerita mimpi. Saya suruh ngeramal. Panggil putra saya yang laki-laki paling belakang namanya Hakim. Hakim coba ramal. Apa ini? Oh itu bagus. Bagusnya apa? Ya bagus saja. Serius orangnya serius. Oh itu bagus. Bagusnya gimana? Ya bagus saja katanya. Daripada ketemu yang lain-lain gitu. Nah, kita lanjutkan. Membayar hutang. Andainya aku sebagai bangsa Singapura, maka aku sudah tidak berpikir dapur. Andainya aku sebagai bangsa Brunei, aku tidak susah-susah lagi untuk mengurusi terasi dan lain-lain. Karena aku orang Singapura tidak banyak dan beras datang sendiri. Karena tanpa sawah, beras semuanya dijual di Singapura. Orang menitipkan beras di Singapura, menitipkan minyak di Singapura. Aku orang Brunei tak menggarap sawah, tapi minyakku dilempar saja, datang semua makanan. Namun aku bukan Singapura dan juga bukan orang Brunei. Aku orang Indonesia yang hari-hari masih memikirkan beras. Hari ini 2 juta mau diimpor. Kala rakyat sedang panen raya, Bulog tidak mau membeli. Jangan berpikir, biarkan saja. Mari kita membayar hutang. Bayar hutang, orang yang bisa bayar hutang itu hebat. Biarkan yang sudah berhutang dan dikorupsi, ya biarkan itu bagian masing-masing. Nanti juga ditembak mati. Ya, aku matilah. Macam-macam. Jadi tugas kita bukan korupsi, tapi membayar hutang yang dikorupsi banyak orang itu. 10.000 triliun. 667 miliar dolar. Kalau diberikan kerupuk, wah Amerika itu kita lempar kerupuk, habis Amerika. Mengapa kok kerupuk contohnya? Kerupuk kan tidak membahayakan. Kita kan toleransi dan damai. Kalau melempar-lemparnya kerupuk, jangan lempar bom. Lempar kerupuk, orang Amerika mencoba, ini apa ini? Makan enak. Dari mana? Dari Indonesia. Ayo kita ke Indonesia. Sampai di Indonesia, jangan cerita kerupuk lagi. Kerupuk hanya untuk memancing Anda supaya datang kemari. Datanglah generasi muda yang bisa berkomunikasi. Amerika, berapa hutang kami? Oh sekian. Oke, catat. Inggris panggil
Berapa? Eropa semua panggil berapa? Catat. Dan minta tempo 10 tahun. Jangan kalian berikan bunga sama sekali. Dan nanti kalau 10 tahun tidak kami bayar, ambil negara kami. Wah, kan taruhannya negara. Kalau sudah taruhannya negara, taruhannya nyawa. Nah, itulah jihad untuk membayar hutang. Jangan taruhan nyawa tapi bunuh diri, itu nggak ada artinya. Bom bunuh diri, masuk surga siapa? Surgamu itu di duniamu ini. Kalau di duniamu bagus, nanti juga imbalannya bagus. Jangan di dunia bedil diri sendiri kok ingin masuk surga. Surgane sopo itu? Surgane mbahmu apa? Sudah. Katakan sudah agreement ya. Panggil Menteri Pertanian buat program. Kok saya punya Menteri Pertanian? Bukan saya. Andainya pimpinan Indonesia yang mau membayar hutang itu didramakan oleh saya. Jadi aktor dalam drama membayar hutang itu katakan saya pemainnya. Ditanya oleh sang pimpinan membayar hutangnya. Ada berapa hektar tanah yang layak untuk pertanian? Tek-tok. 70 juta hektar. Layak sama sekali? Sebagian layak, sebagian belum. Yang layak berapa? 13,5 juta hektar. Mari kita tingkatkan 2 kali lipat menjadi 25 juta hektar. Sains teknologi dan industri, ayo kita import dulu. Setelah import, pelajari dan bikin sendiri. Apa? Alat pengolah tanah. Kita jadikan tanah pertanian ini tanah yang bisa mercy terbaru masuk ke sawah itu. Sekarang ada sawah yang bisa dilewati mercy. Dilewati sepeda saja, sepedanya naik kita. Anak-anakku tahu, tahun 1994, saya masuk ke sini, itu sepeda dijunjung. Mobil nggak bisa lewat. Terus ditata. Kampus kita ini, jalmo moro, jalmo mati. Siapa yang datang ke sini, nggak kuat. Kecuali yang megang jimat Kalimosodo. Jadi kita ini memegang jimat Kalimosodo. Jadi negoro toto titi tentrem karto turaharjo murah sarwati nuku subur sarwati nandur. Nah kalau semuanya kalian mengerti kan nggak bertanya. Ini supaya bertanya, saya apa itu artinya kan gitu toh? Artinya itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara tata titi tentrem karta turaharjo, kemudian sarwa pangestuning Gusti murbeng dumadi. Nah, begitu. Kalau diarabkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Suruh ngulangi lagi terjemahan bahasa Jawanya, lupa saya.
Nah, kumpul kan 25 juta hektar. Menteri Sains Teknologi bagaimana mengatur mengkondisikan iklim, bagaimana supaya tidak banjir, diangkat airnya, diturunkan ke sungai. Terus PUPR, Menteri PU ciptakan jalan setiap 100 hektar itu ada jalan inspeksi yang bisa masuk mobil besar pengangkut produk. Mau apa ini? Kita mau bayar hutang dengan menanam pangan. Oh, jangan dianggap menanam pangan ini tidak penting. Cina itu mengawali kemajuannya dengan menanaman pangan sampai hari ini. Belanda menjadi negara terkuat ekonomi pertaniannya karena pertanian. Israel karena pertanian. Indonesia sudah lupa. Negara yang toto titi tentrem kertotor harjo ini dilupakan. Import. Lah kalau Singapura import beras itu sedikit. Mengapa? Karena berasnya nggak diimport, sudah ada di Singapura. Brunei juga begitu. Nah kalau Indonesia untuk mengimport 2 juta ton itu bagaimana? Kan banyak. Nah, apa yang kita tanam? Katakan beras yang kualitas premium, super lagi, lebih super dari premium, yang disukai oleh seluruh negara yang ada di dunia ini. Yang tidak suka makan nasi pun akan makan nasi kalau berasnya itu. Apa beras yang kita tanam? Beras LKM. Tadi yang istilah Syekh Kosi Hikari tadi, yang tadinya mau dikasih, terus udah pulang ya sudah nggak usah dikasih. Berapa harga beras itu di pasaran internasional? $1. Diimport ke Indonesia menjadi $3 sampai $4. Nah, kita tanam itu. Sekarang Syekh, nah ini Syekh benar ya. Kalau tadi kan Syekh gramat. Saya sekarang sedang meneliti beras itu atau padi itu. Kalau anak-anakku berjalan ke gate utara, sebelah kiri, ada petakan kecil-kecil itu ada 100 petakan. Itu untuk penelitian. Beberapa bulan yang lalu, saya mendapatkan bibit dari utara, Carolina Utara. Saya dulu punya orang tua angkat yang ahli pertanian, ibu namanya Parina. Maka beras ini kita namakan Parina, karena Parina itu ada di kampus Az-Zaitun, dan tertinggi bukan Parina, LKM. Dijadikan LKM. Setara dengan beras Kosi Hikari, jenisnya Japonica. Bulan. Lezat. Tidak pakai apa-apa pun lezat. Sedikit ditambah deng-deng. Enggak usah apa-apa. Rendangku yang kering. Jangan yang basah, yang kering aja. Nanti begitu. Jadi sudah. Saya sudah sedang punya hipotesa terhadap padi itu. Kemungkinan berasnya minimal itu 5 ton 1 hektar. Tanam 2 kali. Setelah itu jagung. Mengapa jagung? Untuk perbaikan tanah. Karena jagung itu akarnya menggunjang dan tidak keras. Coba bayangkan, 1 tahun 2 kali berarti beras murni
10 ton. Kalau kita memasarkan jangan $1, 65 sen saja. Berapa ya? 65 sen kali 1000 kali 10. 9.750 dolar per tahun per hektar. Ambil biaya operasional dan lain-lain 45%. Pupuk untuk pertama kali tidak perlu masuk ke organik karena kita harus mempersiapkan bahan organik. Tinggal berapa? 9.000 sekian, katakan 10.000 kali 70%. 7.000 kali 25 juta. $175 miliar 1 tahun. Kali 5. Utangnya 667. Lunas nggak itu? 5 tahun. 5 tahun lunas. Jangan dilunasi dulu. Karena janjinya 10 tahun kan? Bangun kita. Apa? Samudra Biru dibangun. Mencari ikan tangkap. Sekarang kapal Indonesia ini nggak ada yang besar. Jadi disenggol saja oleh kapal Vietnam kalah. Apalagi kapal Cina. Saya sudah mulai. Saya sebagai Syekh mulai. Belum saya sebagai pemain drama tadi ya. Kalau drama itu kan nggak lama. Kalau Syekh kan lama. Andainya kita ini mempertahankan garis batas ZEE kita dengan 50.000 kapal yang ukurannya paling pendek 50 meter, artinya lunasnya 50 meter, lebarnya antara 10 sampai 12, tingginya disesuaikan, muatannya lebih daripada 5 ton, 5.000 ton. Laut kita ini laut terkaya di dunia. Ikan tongkol dan ikan tuna, ikan cakalang, dan segala macam ikan yang dibutuhkan oleh dunia ada. Hanya karena tidak didukung oleh kekuatan teknologi di atas laut. 50.000 tadi. Itu 5 tahun selesai. Semua galangan di pesisir dibuat. Jadi galangan kapal itu jangan hujan kehujanan, panas kepanasan. Kita ini bukan Digdoyotan Pegunung. Bukan seperti Gadot Koco. Ombak laka-laka disuduk mantuk-mantuk. Ora tegas tapak paluning pandai sisaning gurindo. Bukan. Kita kalau kehujanan, flu. Kepanasan, flu. Maka dibangunlah galangan kapal yang ada penaungnya. Sudah kita kasih contoh. Bagaimana kalau itu dibuat 1.000 tahun pertama, tahun kedua menjadi 2.000, tahun ketiga jadi 3.000, tahun 5 sampai 5.000 untuk menyiapkan 50.000 kapal. Kayunya bagaimana? Oh, jangan takut kita ini mengambil kayu di negara sendiri. Asal menanam ulang. Kayu apa yang kita tanam ulang? Jangan kayu yang
seperti ulin itu lambat. Mari kita tanam kayu yang cocok untuk perahu, untuk kapal kayu, yang namanya kayu Laban. Wahai pemuda bangsa Indonesia, bangunlah engkau dari tidur panjangmu. Bangkitlah engkau dari ketidakberdayaan. Sing-singkanlah lengan bajumu menuju Indonesia maju. Majulah membangun negara. Majulah membangun dunia. Majulah membangun budaya. Tetaplah berusaha, tunaikan tugas negara. Galang persatuan, kuatkan negara. Indonesia harus kuat. Indonesia harus kuat. Indonesia harus